Militer Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Bahkan negara-negara Asia Tenggara sampai takut dengan TNI tanah air. Ketakutan ini wajar karena militer Indonesia memiliki amunisi dan persenjataan yang hebat. Rusia dan Turki merupakan salah satu pemasok pertahanan Indonesia yang berhasil digandeng oleh RI-1. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Pesona Prabowo buat Indonesia dapat banyak sekutu. Prabowo Subianto kembali bikin gebrakan besar untuk memajukan Indonesia. Kali ini sang presiden bersikeras untuk meningkatkan sektor pertahanan tanah air. Ambisi besar RI-1 langsung terlihat dengan upayanya menggandeng negara asing. Sejumlah negara dikabarkan siap menjalin kerjasama dengan Indonesia. Sebut saja Rusia yang punya kekuatan militer terbesar di dunia. Negeri beruang merah berhasil menjadi sekutu setelah dilobi langsung oleh Pak Prabowo. Bahkan hubungan ini semakin dipertegas dengan kunjungan Kepala Keamanan Rusia ke Indonesia. Sergei Shoigu dikabarkan sudah menjalin komunikasi strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Alhasil, rencana tersebut langsung mendapatkan sambutan baik dari juru bicara Kementerian Pertahanan RI. Kiprah Rusia baik dalam pengalaman tempur. Kita lakukan pertukaran pengetahuan dan harapannya ke depan juga mungkin adalah pertukaran teknologi, baik pesawat maupun teknologi lainnya, ujar Fregawenas. Selain Rusia, Indonesia juga berhasil menggait Turki sebagai aliansi baru. Demi menyukseskan rencana ini, Pak Prabowo sampai menjalin komunikasi langsung dengan Recep Tayyip Erdogan. Sontak orang nomor satu Turki ini langsung menyanggupi permintaan RI-1. Akhirnya kerjasama kedua negara dideklarasikan saat Erdogan berkunjung ke tanah air. Indonesia dan Turki sama-sama sepakat untuk mempererat hubungan bilateral. Kita telah menandatangani kurang lebih sebanyak 12 perjanjian, mulai perjanjian dari bidang energi, kesehatan, pertanian, industri pertahanan, komunikasi, dan pendidikan. Di samping itu, kita juga menerima joint statement yang telah kita tanda tangani bersama, ucap Erdogan. Dapat banyak amunisi perang. Kesuksesan Indonesia menjalin kerjasama dengan negara besar membawa dampak positif di sektor militer. Bagaimana enggak, pasca kerjasama tersebut, TNI disebut akan kebanjiran amunisi tempur. Usut punya usut, langkah pemerintah menjalin hubungan positif dengan Turki pun berbuah manis. Pasalnya, Indonesia dipastikan akan memiliki drone canggih kolaborasi perusahaan kedua negara. Kedua belah pihak telah membentuk perusahaan patungan di sektor industri pertahanan. Republik Corp dari Indonesia dan Baykar dari Turki akan mendirikan fasilitas produksi pesawat nirawak di tanah air. Nantinya drone tersebut akan difungsikan untuk operasi kontra terorisme. Hal tersebut diamini oleh Prabowo Subianto yang menyebut kedua pihak telah menjalin kerjasama di sektor tersebut. Indonesia dan Turki akan memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan bagi personil angkatan bersenjata kita. Kerjasama intelijen dan kontra terorisme, tegas Prabowo. Selain berhasil mempererat hubungan dengan Turki, pemerintah juga sukses meningkatkan alutsista lewat kemitraan dengan Rusia. Negeri beruang merah memang diketahui punya alutsista berteknologi tinggi. Faktanya, Indonesia telah lama mengoperasikan deretan alutsista buatan Rusia. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang. Alutsista milik Indonesia juga dilengkapi produk-produk buatan Rusia seperti pesawat Sukhoi Su-2730, helikopter Mi-17, BMP-3F hingga senjata ringan AK-101, AK-102, ujar Brigjen Frega. Dukungan negeri beruang merah dalam memperkuat persenjataan bumi Nusantara bukanlah hal yang mengejutkan. Pasalnya, Presiden Vladimir Putin diketahui sangat menghormati Indonesia. Kedua belah pihak setuju bahwa dalam soal ini peranan utama dimainkan oleh PBB. Kami sangat menghargai kerjasama dengan pihak Indonesia sebagai negara paling berpengaruh di Asia Pasifik, ujar Putin. Dapatkan kemeja keren murah hanya dengan 70.000, kamu bisa dapat 3, cek linknya di bawah ini. Terkuat di Asia Tenggara. Keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan kualitas alutsistanya semakin memperkokoh posisinya sebagai kekuatan utama di ASEAN.
Bahkan predikat tersebut sudah diakui oleh banyak pihak. Sebut saja media asal Vietnam, Tạp chí Chong San yang menilai Indonesia sebagai negara dengan kekuatan militer paling unggul di kawasan. Indonesia memimpin kekuatan militer di Asia Tenggara, didukung oleh politik luar negeri yang mandiri dan nasionalisme yang kuat. Indonesia juga tidak tunduk dan tidak mau menerima campur tangan dari pihak luar, tulis Tạp chí Chong San. Di lain sisi, kekuatan militer Indonesia juga diakui oleh pengamat politik asal Kamboja, Seng Van Lee. Bahkan dosen University of Cambodia ini menyebut Bumi Nusantara sebagai kakak besar. Peningkatan persenjataan ini merupakan strategi diplomasi militer Indonesia, di mana Indonesia menampilkan dirinya sebagai kakak besar yang memiliki pengaruh militer di kawasan, ujar Seng. Pengakuan ini bukan tanpa dasar. Pasalnya Indonesia memang menempati peringkat tinggi dalam kekuatan militer dunia. Menurut Global Firepower, tanah air berada di posisi 13 sebagai militer terkuat. Peringkat tersebut sekaligus menegaskan dominasi Indonesia di Asia Tenggara. Bahkan Vietnam yang dikenal tangguh karena berhasil mengusir Amerika Serikat sekalipun hanya menempati peringkat 23. Di lain sisi, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia masing-masing berada di peringkat ke-29 dan ke-42. Alhasil, status tersebut semakin menunjukkan kesenjangan kekuatan militer di ASEAN. Gak heran jika Indonesia kerap menjadi pemimpin dalam beberapa kasus pelanggaran kedaulatan di kawasan. Salah satu contohnya adalah peran Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan. Indonesia bukan negara penggugat dalam masalah Laut Cina Selatan. Namun Indonesia berkepentingan dalam menjaga kekompakan di kawasan tersebut, khususnya di ASEAN, ujar Benny Sukadi selaku pengamat militer. Dapatkan baju kaos kekinian yang bisa kamu dapetin dengan harga murah, cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Kehebatan Indonesia menggandeng sejumlah negara langsung menyita perhatian global. Sejumlah media besar dibikin kaget dengan gebrakan berani dari Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Independen yang gak menyangka Indonesia bisa bermitra dengan Rusia. Media asal Inggris ini bahkan menyebut kerjasama ini bakal menguntungkan Bumi Pertiwi. Menjelang kunjungan Sergei Shoigu, Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, kantor berita Rusia RIA Novosti mengatakan, ia akan membahas cara-cara untuk memperdalam kemitraan pertahanan dengan Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Syamsuddin. Selain Independen, sorotan besar juga hadir dari portal berita bernama DW. Pejabat keamanan senior Rusia Sergei Shoigu pada hari Selasa mengadakan pembicaraan dengan Presiden dan Menteri Pertahanan Indonesia sementara Moskow dan Jakarta berupaya meningkatkan hubungan pertahanan dan keamanan. Di sisi lain, Indonesia juga mendapatkan perhatian besar usai bekerja sama dengan Turki. Bahkan hubungan mesra kedua negara sampai diulas oleh media AP News asal Amerika Serikat. Laman berita tersebut menyoroti kekuatan pertahanan Indonesia yang bertambah kuat setelah mendapat dukungan Turki. Indonesia dan Turki telah membangun hubungan yang semakin dekat dalam beberapa tahun terakhir. Dan kedua pemimpin sebelumnya bertamu di Ankara Juli lalu ketika Subianto masih menjadi presiden terpilih dan Menteri Pertahanan. Subianto berjanji untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dan bidang strategis lainnya untuk saling menguntungkan. Sementara itu, media Malaysia nggak mau ketinggalan untuk menyorot kerjasama Turki dan Indonesia. Pasalnya Daily Sabah iri melihat kemajuan pesat tanah air di bidang pertahanan. Hubungan pertahanan yang semakin erat antara Turki dan Indonesia menandakan adanya perubahan dalam dinamika regional dan global, tulis media tersebut. Itulah ulasan strategi cerdas Pak Prabowo untuk meningkatkan pertahanan Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Ada komentar tentang cerita tadi?